Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Administrasi Publik kelas D041. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmadani dengan NPM akhir 092 dan rekan saya Berliana Citra Aziza dengan nomor NPM akhir 338. Saya Syafara Safoldana dengan NPM akhir 189. Saya Auliana Davidianti dengan NPM akhir 177. Yuk ikut kita terus yuk. Ayo. Kode etik adalah prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Satpam atau Satuan Pengamanan merupakan profesi yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di suatu tempat. Profesi ini memiliki peran yang penting dalam menjaga keselamatan, harta benda, dan informasi dari suatu organisasi atau perusahaan. Etika profesi Satpam adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tindakan Satpam dalam menjalankan tugasnya. Etika ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sikap, penampilan, hingga kinerja. Etika profesional Satpam penting untuk dijaga karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa Satpam. Penerapan kode etik ini dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana Satpam harus bertindak dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Satpam perlu menerapkan kode etik untuk yang pertama memberikan arahan dalam pengambilan keputusan, kedua mencegah penyalahgunaan wewenang, ketiga meningkatkan hubungan baik dengan karyawan dan pengunjung, empat meningkatkan reputasi perusahaan, dan kelima memastikan sistem keamanan berjalan efektif. Dengan menerapkan etika profesional dalam bekerja, Satpam dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami bersama dengan Bapak Dwi sebagai narasumber kami, yaitu untuk menjalankan tugas etika profesi di profesi Satpam. Ya. Sebelumnya mohon izin ya Bapak Dwi untuk bertanya. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan mengenai etika profesi. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana Bapak mendefinisikan etika profesi sebagai Satpam dan mengapa hal itu penting dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, untuk mendefinisikan etika itu memang penting. Sebagai seorang Satpam, yang satu kedisiplinan, terus yang keduanya kerapian, yang ketiganya ketaatan. Maksudnya untuk kedisiplinan itu mengenai waktu sama kerja itu. Kalau untuk yang kerapian dari atas sampai ke bawah, contoh dari rambut, kumis, seragam, kopel, sama sepatu. Untuk yang tadi itu. Kemudian seberapa penting sih etika profesi ini di kehidupan sehari-hari Bapak dalam bekerja? Ya, sangat penting sekali. Soalnya sebagai Satpam itu membantu keamanan untuk seluruh. Maksudnya kalau di kampus ini menjaga keamanan kampus sama barang-barang yang ada di kampus. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari yang Bapak jabarkan dari tadi, menurut Bapak apa kode etik utama yang harus diikuti dalam profesi Satpam yang paling penting? Paling penting yaitu tadi, menurut saya ya kinerja yang baik sama saling kerjasama. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah ada kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang harus dihindari selama Bapak berprofesi sebagai Satpam? Ya, untuk kewajiban saya mengarahkan personil dengan baik dan benar, tidak saling
egois dan berjiwa korsa, gitu aja. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja pada profesi ini dan apakah Bapak pernah menghadapi situasi yang menguji profesionalitas etika profesi tersebut dan bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Dengan cara sabar dan jujur, itu aja. Untuk larangan tadi dari pihak Satpam, kalau semisalkan membawa atau memasukkan orang, dilarang dipungut biaya. Gitu. Kalau di kampus. Ya, sekian wawancara dari kita. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Membawai Danru membawai anggota. Jadi Pak Dwi ini tugasnya kayak ada anggota yang melanggar, membimbing gitu loh. Jadi kalau ada pelanggaran dari anggota itu ada teguran. Pertama teguran lisan. Teguran lisan gak kena, tegur mana? Gak kena, tegur mana sampai 3 kali. Iku gak kena baru surat turun SP1. SP1 dilanggar lagi, SP2. SP2 dilanggar lagi. Oh, seperti itu. Jadi tetap kita merangkul anggota gitu loh. Iya sih anggota ini sok berubah gitu loh. Sampai perlu dikarya kan jadi nom-nom gitu loh. Jadi emosinya kan masih labil ya. Terus untuk pelanggaran kayak contohnya arek nom ya kalau sing gudo cewek, ke mahasiswa seperti itu juga kami tegur gitu loh. Seperti itu. Jadi sampai nanti apa itu cari sumber itu jangan dari chip aja, kalau bisa Danru sampai anggota jadi turun semua. Anggota apa sih tugasnya, Danru apa sih tugasnya, chip apa sih tugasnya, seperti itu. Anggota juga gitu macam-macam. Anggota yang di pintu masuk di parkir, nah, itu kan mencatat sama mengecek kendaraan waktu keluar. Terus PKD itu patroli keamanan jalan, itu tugasnya lalu lintas di pintu masuk kampus dan di dalam kampus. Itu. Terus yang shift malam, yang rebus shift itu ketok enteng tapi wabot, soalnya kan dia masuk malam 12 jam 6 sampai jam 6 pagi. Posisi steril. Terus ada lagi tukang. Nah, tukang-tukang itu yang ada pengerjaan proyek itu terdata jumlahnya berapa. Itu pun nggak harus bebas keluar masuk seenaknya ke warung ada jam-jamnya. Tuh. Pak, ini nanti jam 12 malam sudah waktunya istirahat, nggak boleh riwa-riwi, seperti itu. Terus apa lagi yang tanyakan? Pak, saya mau tanya, yang bagian nyebrang jalan itu ada jam-jam tertentu nggak? Gini, itu ada jam-jam tertentu, tapi kalau kredit di luar jam-jam tertentu, anggota PKD tetap siap, gitu. Jadi kalau siang, Mbak, katakanlah siang panas sepi, kita juga manusiawi. Masa ya tetap pohon ngadeg kan nggak seperti itu. Kalau rame, terus ada pimpinan, ada tamu pimpinan, baru action. Meskipun itu pada nggak jam-jam yang ditentukan.